engkau rendah hati, engkau tawadhu, derajatmu dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau engkau sombong, engkau malah direndahkan sama orang nggak pengen kumpul sama dirimu, orang nggak pengen dekat dengan dirimu. Tawadhu itu membuahkan mahabbah. Orang yang rendah hati dicintai, orang yang sombong dibenci. Kalau kita mau sombong, tanyakan kepada diri kita sendiri, siapa sahabat kita yang sombong? Kita senang nggak kumpul sama dia? Nggak senang. Begitu juga orang lain tidak akan senang ketika dirimu sombong. Ketika engkau rendah hati, engkau punya sifat tawadhu, maka tanyakan pada dirimu sendiri, ada orang yang tawadhu, engkau suka nggak kumpul sama dia? Oh, saya sangat suka, orang itu luar biasa, nggak ada sombongnya, rendah hati, masya Allah. Berarti kalau engkau tawadhu, engkau punya sifat itu, engkau merendah depan orang lain, kepada siapapun engkau menganggap orang itu lebih mulia daripada dirimu, engkau pun akan dicintai oleh orang lain. Itu sudah kaidah, jangan pernah dirubah. Itu sudah kaidahnya. Jadi orang tawadhu itu semakin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi orang yang sombong justru dia semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah. Tidak ada manfaatnya. Jadi tawadhu itu mendatangkan mahabbah, semakin dicintai oleh orang lain. Dan Nabi Muhammad SAW adalah pemimpinnya orang-orang yang tawadhu. Jadi kalau tawadhu, wah saya rendah hati itu nanti malah bikin saya itu malah dihina sama orang. Enggak, Nabi Muhammad itu manusia yang paling mulia, malah beliau rendah hati, beliau tawadhu. Dan bukti kalau orang-orang yang punya sifat tawadhu itu semakin dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat orang-orang yang soleh, para ulama-ulama kita, orang-orang yang soleh itu semakin mereka tawadhu, semakin mereka dimuliakan oleh Allah dan dimuliakan oleh seluruh makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, Allah akan mengirimkan ke hati para makhluk-makhluknya untuk mencintai hamba yang dicintainya. Allah itu kalau sudah cinta sama hambanya, maka Allah perintahkan kepada para malaikatnya. Allah panggil Jibril, Jibril saya cinta kepada fulan, cintai fulan. Jibril diperintahkan untuk mencintai orang yang dicintai sama Allah. Ketika Jibril sudah mencintai, Jibril juga menyerukan kepada para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikabarkan sama Jibril, innallaha ahabba fulan, Allah cinta sama hambanya yang namanya fulan, fa'ahibbuh, maka cintailah. Maka seluruh malaikat mencintai, seluruh makhluknya Allah mencintai. Salah satu cara untuk dicintai sama Allah Subhanahu wa taala tawadhu. Punya sifat tawadhu, dicintai sama Allah, Allah jadikan hati para hamba-hambanya yang ada di muka bumi ini cinta kepada orang yang tawadhu tadi. Sebaliknya kibir, naudzubillah min dzalik, sombong itu akan malah menjadikan kita dibenci oleh makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Anas bin Malik pernah meriwayatkan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kana yazurul ansar. Nabi Muhammad itu saking tawadhunya, beliau ini Rasul, bukan diziarahin saja, bukan didatengin, tapi Nabi berziarah juga ke rumah-rumahnya orang-orang Ansar. Wa yusallimu ala sibyan, kemudian datengin, mengucapkan salam kepada anak-anak yang masih kecil, disapa sama Nabi Muhammad SAW anak-anak kecil, wa yamsahu ru'usahum, dan diusap kepala mereka anak-anak orang-orang Ansar. Ini kan ngajarkan kepada kita tawadhunya Nabi Muhammad, seorang pemimpin. Pemimpinnya bukan di kota Madinah, pemimpinnya bukan hanya di Hijaz, pemimpinnya, skala kepemimpinannya bukan hanya di Jaziratul Arab, skala pemimpinannya Nabi Muhammad bukan hanya di dunia, tapi sampai di akhirat. Seorang pemimpin, Nabi Muhammad datengin rumahnya para sahabatnya satu persatu, mau kaya mau miskin didatengin sama Nabi Muhammad, tidak pandang bulu. Ketemu sama orang yang lebih kecil, anak-anak kecil, Nabi menyapa duluan. Nah, kalau nggak punya sifat tawadhu, nggak bisa seperti itu. Kita ketemu sama orang yang mungkin rendah di bawah kita, kita pandang rendah, kita nggak mau ngucap salam, pura-pura nggak ngeliat, maunya disalamin terlebih dahulu. Kamu siapa, saya siapa. Nah, ini orang yang sombong. Tapi sifat tawadhu, memandang orang lain lebih mulia daripada dirinya. Kalau fulan lebih mulia dari saya, berarti saya harus mengucapkan salam terlebih dahulu, wong dia lebih mulia dari saya. Dan itu yang diajarkan sama Rasul SAW. Nabi Muhammad ini dikasih pilihan sama Allah Subhanahu wa taala untuk jadi seorang nabiyan malikan, nabi dan punya jabatan raja seperti Nabi Sulaiman, atau nabiyan abdan, jadi seorang nabi tapi jadi hamba. Yang dipilih sama Nabi apa? Abdan, seorang nabi tapi menjadi hamba. Tidak pilih status jadi
jadi pemimpin atau jadi presiden atau jadi seorang raja. Yang dipilih sama Nabi abdan, sehingga diriwayatkan bahwasanya malaikat Israfil alaihissalam berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa innallaha qad a'taka mimma tawadha'ta lahu annaka sayyidu waladi adama fi yaumil qiyamah. Atas ketawaduanmu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, engkau derajatmu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi pemimpinnya Bani Adam, seluruh manusia. Engkau ini pemimpinnya nanti di hari kiamat. Satu-satunya manusia yang bisa memberikan syafaat. Berkat apa? Tawadhunya Nabi Muhammad. Dikasih pilihan mau jadi seorang nabi yang raja atau nabi yang hamba, pilih nabi yang hamba.